Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, yaitu part of speech. Part of speech adalah bagian yang paling terpenting dalam belajar bahasa Inggris. Jika kita ingin menguasai bahasa Inggris, maka hal yang pertama kali untuk diketahui adalah part of speech. Apa itu part of speech? Mari kita kenali apa saja part of speech dan bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris. Pertama, bagian part of speech adalah noun atau kata benda. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Noun ini merupakan bagian terpenting daripada kalimat dalam bahasa Inggris. Contoh kalimat noun. The student studies. Dalam kalimat ini yang dimaksud noun adalah kata-kata student, yang mana student ini menunjukkan kepada penamaan terhadap yang berarti mahasiswa. Sehingga jika diterjemahkan menjadi mahasiswa belajar. Kemudian contoh yang lain seperti kalimat book yang berarti buku, campus yang berarti kampus, teacher yang berarti guru. Kemudian yang kedua adalah pronoun. Apakah itu pronoun? Mari kita lihat definisinya. Pronoun adalah kata yang menggantikan noun untuk menghindari pengulangan. Dalam arti, pronoun ini merupakan kata ganti orang atau kata ganti benda atau kata ganti yang akan menggantikan noun. Sehingga dengan penggunaan pronoun ini akan menggantikan atau menghindari pengulangan-pengulangan. Contoh dalam kalimat, misalnya, she is in the library, yang artinya dia, perempuan, adalah di perpustakaan. She di sini menunjukkan kepada kata ganti orang. Kemudian contoh yang lain, misalnya seperti he yang berarti laki-laki, they yang berarti mereka, we yang berarti kami. Dalam bahasa Inggris, pronoun itu bisa disingkat dalam kata are you Dewi. I artinya aku, you artinya kamu atau kalian, they artinya mereka, we artinya kami, she, he, it. She artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it menunjukkan kepada selain manusia atau dia selain kepada manusia. Kemudian selanjutnya bagian part of speech adalah verb atau kata kerja. Kata kerja merupakan salah satu bagian daripada kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu verb? Verb adalah kata yang menunjukkan aksi, kejadian, atau keadaan. Verb ini biasanya disandingkan atau disertai dengan noun. Contoh misalnya dalam kalimat, they study English, yang artinya mereka belajar bahasa Inggris. Verb di sini adalah belajar atau study. Kemudian contoh yang lain seperti read yang berarti membaca, write yang berarti menulis, listen yang berarti mendengar. Semua contoh ini merupakan verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris yang tidak bisa dipisahkan dalam kalimat. Kemudian yang keempat adalah adjective atau kata sifat. Apa itu adjective? Adjective adalah kata yang menjelaskan atau memodifikasi noun atau pronoun. Dengan kata lain, adjective ini adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan
keadaan dari noun itu sendiri. Karena bisa jadi noun atau kata benda tersebut tidak jelas sehingga akan dijelaskan oleh adjektif. Contoh, the class is interesting. Adjektif di sini adalah kata-kata interesting. Interesting di sini berarti menarik. Yang kalau kita terjemahkan semuanya menjadi kelas itu menarik. Dalam kalimat ini noun the class atau noun dalam hal ini noun atau the class merupakan noun yang belum jelas. Maka untuk menjelaskannya maka diperlukan kata sifat yaitu interesting. Kemudian contoh yang lain misalnya seperti big yang berarti besar, new yang berarti baru, easy yang berarti mudah. Misalnya dalam kalimat yang lain, misalnya the book is new. Atau misalnya dalam kalimat yang lain, this assignment is easy. Dan contoh-contoh yang lain yang akan menjelaskan kata benda atau noun. Kemudian yang kelima adalah adverb atau kata keterangan. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang menjelaskan verb, adjektif, atau adverb. Dalam hal ini, kata keterangan ini atau adverb berfungsi untuk menjelaskan kata kerja, verb, adjektif atau kata sifat, dan adverb yang lain atau kata keterangan yang lain. Contoh dalam kalimat. She speaks clearly. Kata-kata clearly merupakan adverb yang menjelaskan kata-kata speak atau verb. Dan jika kita terjemahkan menjadi dia berbicara dengan jelas. Dengan jelas di sini merupakan adverb yang menjelaskan verb berbicara. She speaks clearly. Kemudian contoh yang lain misalnya quickly yang berarti dengan cepat, very yang berarti sangat, well yang berarti dengan baik. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah preposition atau kata depan. Apa itu preposition? Mari kita lihat definisinya. Preposition adalah kata yang menunjukkan hubungan antara noun, pronoun, dengan kata yang lain dalam kalimat. Dengan kata lain, preposition ini adalah kalimat yang akan menghubungkan antara noun, pronoun, dan kalimat yang lain. Biasanya, preposition ini menunjukkan kepada posisi noun atau posisi adjektif. Contoh, the book is on the table. Yang berarti buku ada di atas meja. On di sini menghubungkan antara kata-kata the book dan table. Yang berarti juga on di sini akan menunjukkan posisi di manakah tempat dari buku tersebut. Contoh yang lain misalnya in yang berarti di dalam, at yang berarti di, under yang berarti di bawah. Misalnya dalam kalimat the book is under the table yang berarti buku berada di bawah meja. Kemudian yang selanjutnya adalah conjunction atau kata sambung. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata, frase, atau kalimat. Dengan kata lain, conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain, atau frase dari frase yang lain, atau bahkan kalimat dan dengan kalimat yang lain. Contoh dalam kalimat misalnya, I study and work. Kata-kata study dan work
dihubungkan oleh kata-kata and, yang mana and ini merupakan conjunction atau kata sambung, yang berarti saya belajar dan bekerja. Karena jika kita menghilangkan and di sini, maka hubungan antara belajar dan bekerja tidak akan bisa dihubungkan. Kemudian contoh yang lain misalnya seperti kata-kata but yang berarti tetapi, or yang berarti atau, because yang berarti karena. Kemudian yang terakhir adalah interjection atau kata seru. Interjection adalah kata yang mengungkapkan perasaan atau reaksi yang kuat. Dengan kata lain, interjection ini merupakan ungkapan atau kata yang menunjukkan atau mengungkapkan perasaan orang lain. Contoh misalnya dalam kalimat, wow, that's great. Dalam kalimat ini, interjection adalah kata-kata wow, yang berarti wah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wah, itu sangat hebat. Contoh yang lain misalnya, seperti, oh, hey, ouch. Ini semua merupakan interjection. Nah, untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kita, mari kita latihan bagian part of speech. Kalimat, the student quickly reads the book. Dalam kalimat ini, silahkan semua mahasiswa untuk mengidentifikasi manakah yang termasuk noun, mana yang termasuk pronoun, mana yang termasuk verb, dan lain-lain yang termasuk bagian daripada part of speech. Silahkan. Mari kita lihat. Noun. Pertama, noun adalah student dan book. Kata-kata student dan kata-kata book, yang berarti mahasiswa dan buku, yang merupakan ini menunjukkan kepada penamaan seseorang atau menunjukkan kepada tempat atau benda-benda tertentu. Kemudian selanjutnya kata-kata read, yang berarti membaca. Read ini merupakan verb atau kata kerja. Kemudian selanjutnya quickly. Quickly merupakan adverb atau kata keterangan yang menunjukkan yang berarti dengan cepat. Sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi mahasiswa dengan cepat membaca buku. Sekian dan terima kasih atas perhatian semua. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.